akan didemo besar-besaran oleh masyarakatnya sendiri. Mereka mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Teman-teman, kalian harus tahu Gubernur Kaltim ini adalah kontroversi. Aksi ini dipusatkan di kantor DPRD dan kantor Gubernur Kaltim. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyebut lebih dari 4.000 peserta telah terdaftar dan jumlahnya masih terus bertambah. Mereka tidak perlu beli mobil mahal itu, Pak. Itu kan nah, Bapak bilang, oh, Bapak tidak level pakai kijang, Pak. Masyarakat, Pak, jalan kaki, pakai sepeda. Bukan oleh perusahaan tambang yang mengganggu tanah mereka. Gimana masyarakat tidak seuzon, teman-teman, untuk menduga bahwa PT Brauko melakukan pemalsuan dokumen? Harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak. Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Juga money politik dengan bagi-bagi uang. Nah, dan kemudian ada beberapa pejabat di sekitarnya, termasuk adik kandungnya sendiri, yang juga ternyata adalah seorang koruptor, kena otak. Yang kemudian ingin memakjulkan Gubernur Kalimantan Timur, Pak Gubernur Kalimantan Timur. Untuk barisan yang sakit hati atau apapun namanya, nanti kita ketemu lagi main bola di 2029. Kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil alkadarnya? Jangan. Negara adalah saya adalah negara, negara adalah saya. Jadi kalau saya keren, maka negara akan terlihat keren. Kalau sayanya gembel, maka negara akan terlihat gembel. Itu alam pikirannya dia, gitu. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang sulit apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kali ini ada berita terbaru dari Gubernur Kalimantan Timur, guys, yang pada tanggal 21 nanti akan didemo dengan habis-habisan. Memang Gubernur Kalimantan Timur ini memang mempunyai marwah yang luar biasa untuk dihujat. Karena apa? Ya karena kelakuannya sendiri ya, dengan menghambur-hamburkan uang dengan gaya hidup hedon yang tidak sepantasnya, karena itu adalah dari hasil uang rakyat. Bagaimana tidak dengan memakai mobil yang dianggarkan dengan 8,5 miliar meskipun dibatalkan ya, karena keburu dihujat oleh seluruh warga Indonesia, bukan hanya dari warga Kalimantan Timur saja. Karena memang kebijakan sangat ultimate absurd ya. Bahkan dari istrinya pun boleh dibilang itu saya nggak kalah absurdnya, dengan dandan-dandan yang khas noni-noni Belanda. Baik beli sayuran ya, atau mungkin ke tempat yang umum yang boleh dibilang seharusnya itu memberikan rasa simpati ke rumah sakit misalnya, juga sama gitu guys ya. Mungkin boleh dibilang ini adalah gubernur yang kontroversial ya, dan kemudian dari kasus sebelumnya ketika dia mempunyai kasus yang membagi-bagikan uang nih ketika pilkada, ini juga tampaknya ini gubernur mempunyai sesuatu yang spesial untuk dihujat. Dan sebenarnya video selengkapnya yuk kita play. ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dipastikan akan turun ke jalan pada 21 April mendatang. Aksi ini dipusatkan di kantor DPRD dan kantor Gubernur Kaltim. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyebut lebih dari 4.000 peserta telah terdaftar dan jumlahnya masih terus bertambah. Mereka membawa tuntutan serius, mulai dari penghentian dugaan praktik nepotisme hingga desakan pencopotan Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada publik. Tak hanya mahasiswa dan organisasi masyarakat, buruh hingga pengemudi ojek online juga ikut terlibat. Bahkan potensi terganggunya layanan transportasi daring mulai menjadi perhatian. Selain aksi jalanan, massa juga menempuh jalur formal dengan menyurati Presiden, meminta adanya tindakan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Aliansi menegaskan, gerakan ini bukan soal politik.
Ini adalah suara masyarakat yang menuntut perubahan. Dan jika tak direspons, aksi lanjutan disebut siap digelar. Bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti. Gubernur Kaltim akan didemo besar-besaran oleh masyarakatnya sendiri. Mereka mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Teman-teman, kalian harus tahu Gubernur Kaltim ini adalah kontroversi. Pertama, tiba-tiba mau membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Tentu ini tidak sembarang mobil super mewah. Harga 1 miliar saja bagi masyarakat itu sudah mewah. Innova saja paling 500 juta. Fortuner sekitar 600 juta. Kalau 8,5 miliar, ini super mewah. Belum selesai masalah mobil yang sudah dibatalkan, sekarang bikin geger anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Gak tanggung-tanggung, nilainya 25 miliar. Tentu kasus mobil dinas, kasus renovasi rumah dinas ini membuat masyarakat marah. Ribuan orang akan turun ke jalan demo pada tanggal 21 April 2026. Tak soleh, meskipun wong Surabaya gak ono hubungan mbek wong Kalimantan. Tetapi kita patut mengapresiasi siapapun pejabat publik, gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak bekerja untuk rakyat, kalau sekedar foya-foya menghabiskan duit rakyat, memang harus didemo. Bila perlu kalau kalian pengen memakzulkan, silahkan dimakzulkan. Harusnya bupati, gubernur, wali kota meniru jejaknya Deddy Mulyadi, meniru jejaknya gubernur Maluku Utara, perempuan yang bagus bekerja untuk masyarakat. Tidak boleh yang namanya pejabat publik itu aji mumpung berkuasa, mumpung punya kewenangan, gawe anggaran sing gede, itu tidak boleh. Ayo teman-teman, kita dukung masyarakat Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di dalam mendemo Gubernur Kaltim ini. Selamat berjuang buat teman-teman di luar Kaltim mendukung kalian. Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya pindah ke sana dan sebagainya, masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh. Ya, artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang
Saya kira itu yang Apa sih orang-orang Kalimantan mau milih orang kayak gini? Ternyata pas saya lihat spek latarnya itu memang beliau itu udah cukup kontroversial. Cukup kontroversial dalam hal beberapa kali beliau itu kena kasus atau kena dugaan-dugaan. Seperti diantaranya tahun 2019 ketika beliau jadi anggota DPR itu, beliau diduga money politik dengan bagi-bagi uang. Nah, dan kemudian ada beberapa pejabat di sekitarnya, termasuk adik kandungnya sendiri, yang juga ternyata adalah seorang koruptor, kena OTT, dan sekarang itu sedang mengalami di penjara ya 6 tahun, 6,5 tahun. Itu ternyata adalah adiknya sendiri yang sempat diajak kerjasama itu. Kemudian ada cerita lagi, Juli tahun 2025 ajudannya itu pernah menghalang-halangi wawancara dari wartawan. Jadi ada wartawan yang mempertanyakan soal pembalakan liar atau yang semacam itu, tapi justru malah ditahan-tahan dan mendapatkan kekerasan verbal. Ada kejadian yang seperti itu gitu ya. Jadi memang orang ini tuh udah problematik dari awalnya. Sesama sekeluarga, apakah maksimal kawan-kawan? Tidak maksimal. Ya, jadi boleh Pak kita berdebat masalah itu. Saya tanggapi lagi mengenai mobil Pak. Tadi Bapak membangga-banggakan Bapak adalah gubernur pertama yang membangun jalan lebih banyak daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Lebih banyak lagi kalau Bapak tidak perlu beli mobil mahal itu. Betul tidak kawan? Nah, Bapak bilang, oh Bapak tidak level pakai kijang Pak. Masyarakat Pak jalan kaki, pakai sepeda level. Artinya kan ada budaya hedonisme nih Pak di sini. Apakah kalian masih Sikap antipati rakyat sendiri, yaitu Kalimantan Timur, memang boleh dibilang sudah sepantasnya dilakukan. Karena dari apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka tidak mencerminkan seorang pemimpin yang menjiwai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Karena seperti yang kita ketahui, ketika warga Dayak belum tentu makan dengan kenyang dan enak seperti dirinya, dia malah justru bergaya hidup mewah dengan menghamburkan uang sebesar 25 miliar hanya untuk sekedar merenovasi rumah dinas. Itu diisi dengan sebuah fasilitas meja biliar, kemudian tempat gym pribadi, dan kemudian fasilitas-fasilitas mewah. Bahkan mebelnya itu diisi dengan budget 1 miliar. Ini sangat luar biasa guys ya, dari seorang pemimpin yang seharusnya itu memandang rakyatnya itu masih boleh dibilang sangat amat di bawah ya rata-rata dengan kehidupan yang layak, malah dia bergaya hidup mewah dengan alasan marwah. Itulah seorang Rudi Masnud yang sangat luar biasa dengan kinerja yang sangat luar biasa. Ketika jalan di Kalimantan Timur itu seperti bak kubangan kerbau, malah dia bergaya hidup mewah. Dan dari apa yang ia lakukan dengan bergaya seperti dinasti politik ya, seperti rezim yang lalu. Ternyata dia memang boleh dibilang pejabat yang memperkaya dirinya untuk untuk bergaya hidup sesuai dengan keinginannya gitu guys. Dan seperti apa sih video selanjutnya kita play. masih ingat teman-teman dengan sosok gubernur ini? Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Dan ingatkah kalian teman-teman dengan sosok istrinya, yaitu seorang Marilyn Monroe versi lokal? Dengan kemewahannya ditunjukkan oleh keluarga ini, apakah mereka tahu kondisi dan kesusahan yang dialami oleh rakyatnya saat ini? Jadi begini teman-teman, di Kalimantan Timur, lebih tepatnya Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, rakyat di sana sedang mengalami kesusahan. Kelompok usaha tani bersama Maraang atau Poktan UBM saat ini, di mana tanah yang biasa mereka berladang, bercocok tanam untuk bertahan hidup dan memenuhi nafkah mereka yang mereka miliki secara turun-temurun, saat ini bermasalah dengan korporasi atau perusahaan tambang besar, yaitu PT Berau Coal. Permasalahan ini bermula teman-teman karena ada dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang mengganggu tanah mereka. Gimana masyarakat gak suuzon teman-teman untuk menduga bahwa PT Berau Coal melakukan pemalsuan dokumen? Karena ada satu dokumen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut
bahwa ada bocil usia 4 tahun yang punya tanah. Gimana bisa ceritanya? Masuk akal nggak? Logis nggak ada bocil usia 4 tahun punya tanah? Tentu dong masyarakat geram, hingga akhirnya masyarakat melapor kepada Polda Kalimantan Timur atas dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh PT Braupol. Dan jelas permasalahan ini terjadi di wilayah gubernur yang minta mobil senilai 8 miliar rupiah. Selain laporan ke Polda, masyarakat adat Dayak Kaltim juga akan mengerahkan puluhan ormas serta ribuan massa untuk meminta pertanggungjawaban kepada PT Braupol agar memberikan pertanggungjawaban kepada petani setempat. Sebenarnya teman-teman, kekayaan alam Kalimantan itu sangat kaya sekali. Sumber daya alamnya melimpah. Tetapi apakah hal itu juga memberikan kemakmuran bagi rakyat setempat? Saya rasa sepertinya kekayaan alam Kalimantan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sedangkan masyarakatnya hanya mengambil secukupnya untuk bertahan hidup. Itu pun masih sering diusik. Pak Masud, setiap Bapak muncul di media, sekali Bapak ngomong pasti masalah. Saking banyak masalah, ketika ditanya wartawan tentang permasalahan sampai Bapak ini bingung. Ini masalah apa? Mobil dinas apa rumah dinas? Iya. Baru kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil Alkadarnya? Jangan bos, ini jaga marwah Kaltim. Iya. Baru-baru ini masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 25M. Katanya rumah dinas ini udah nggak layak lagi dan harus dibenahi. Bapak ini bilang kayak sofanya, baik toilet, lampu, sampai ke televisi ini harus dibenahi. Udah nggak layak katanya. Pak, kalau Bapak bilang masalah kelayakan Pak, jalan di Kaltim itu Pak masih banyak yang nggak layak Pak. Terus masalah fasilitas di Kaltim juga masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cup? Benar. Ditambah lagi Pak, kesejahteraan masyarakat Kaltim masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cup? Benar. Kenapa aku nanya sama Ucup? Karena Ucup orang Kaltim. Iya. Jadi sebagai pemimpin Pak, sebagai kepala daerah, cobalah Pak sensitif dikit Pak dengan masyarakat. Cobalah Pak ubah gaya komunikasi. Janganlah Pak banyak-banyak alasan. Janganlah ini itu Pak. Bapak bilang mikirin marwah, masalah kelayakan. Loh, masyarakat sendiri aja susah Pak. Pikirlah, coba Pak, pikir. Kayak bener lu bener aja. Ya kayak itulah Pak, manusia Pak, bisa kritik orang. Ternyata kita juga sendiri belum selesai Pak dengan kehidupan. Tolong segera diturunkan gubernur semacam ini tuh, dimakzulkan. Karena ini berbahaya. Ini otak, kalau argumentasinya benar begitu dan ini berasal dari idenya, ini berbahaya sekali. Ini di abad pertengahan itu ada seorang pemimpin besar Prancis, namanya adalah Raja Louis ke-14. Dia tuh terkenal dengan kata-kata nyeletet semua. Negara adalah saya adalah negara, negara adalah saya. Jadi kalau saya keren, maka negara akan terlihat keren. Kalau sayanya gembel, maka negara akan terlihat gembel. Itu alam pikirannya dia gitu. Dan inilah yang kemudian dianut oleh Bapak Gubernur itu. Jadi dia pikirnya adalah kalau Kalimantan Timur itu adalah etalase Indonesia, maka harus dia yang kelihatan keren sebagai pemimpinnya. Kan ngaco gitu. Katanya mau ada demo tuh 21 April katanya ya, dari aliansi apakah namanya. Pesan untuk kawan-kawan mahasiswa aja, para aktivis, kuasai masalah. Jangan bergabung sama kemudian orang-orang yang kemarin kalah di Pilgub. Nanti teman-teman yang kemarin kalah di Pilgub, nanti kita ketemu lagi 2029 ya. Permainan masih lama nih, main bolanya masih lama. Nanti ntar kita main bola lagi. Tapi tidak usah mahasiswa diprovokasi. Kawan-kawan mahasiswa sekali lagi, programnya Rudi Masud Seno Aji, Gubernur Wakil Gubernur Kaltim. Tahun ini kita bayar UKT 148.000 mahasiswa. Bisa jadi yang kalian ajak demo nanti mungkin tanggal 21 April adalah penerima manfaat dari bantuan pendidikan. Tanyakan kepada mahasiswa Unmul yang kemudian menerima atau kampus-kampus lain yang menerima manfaat dari bantuan pendidikan. Di mana di Indonesia, dan ini adalah pilot project pertama, seluruh mahasiswa dibayari semester 1 sampai semester 8. Bahwa itu duit APBD, iya. Tapi kalau pemimpinnya tidak mau menganggarkan, tidak bisa.
Jadi tanyakan di hati kalian, pikirkan matang-matang, apa benar nih Rudi Masud, Siono Aji, Gubernur Kaltim tidak berpihak kepada rakyat. Sementara tahun ini ada 148.000 mahasiswa yang akan menerima bantuan pendidikan, yang itu sangat meringankan orang tua. Mungkin di kalangan menengah atas, bantuan pendidikan itu tidak terasa, tapi buat kemudian penduduk miskin, petani, buruh, nelayan, itu luar biasa. Bantuan untuk S1 5 juta, untuk S2 9 juta, dan S3 15 juta. Pikirkan matang-matang, jangan bergabung sama komplotan-komplotan yang kemudian ingin memakjulkan Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Untuk barisan yang sakit hati atau apapun namanya, nanti kita ketemu lagi main bola di 2029. Putri Amanda Nur Ahmadani, keponakan Gubernur Kaltim, resmi dilantik menjadi Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur periode 2025 sampai 2030. Secara administratif, semua rapi, pelantikan sah, gak ada masalah. Tapi masalahnya bukan di atas kertas, tapi di atas kepercayaan publik. Publik sedang melihat sebuah pertunjukan yang sangat-sangat kebetulan. Kebetulan IKN yang sedang dibangun, kebetulan proyeknya triliunan, kebetulan yang dilantik jadi wasit pengusaha daerah adalah keponakan gubernur yang baru berumur 23 tahun. Dan yang lebih plot twistnya lagi, beredar video Gubernur Kaltim pakai mobil Range Rover dengan plat palsu. Cakepnya. Waduh, dari video yang beredar, saat dicoba dicek sama netizen di aplikasi Samsat, ternyata data tidak ditemukan. Aduh, pusing! Share biar lebih banyak yang aware. Bergeraknya aliansi dari masyarakat Kalimantan Timur tampaknya adalah sebuah puncak ya, sebuah kekecewaan yang tidak bisa lagi terbendung dari apa yang dilakukan oleh seorang Gubernur Kalimantan Timur. Alih-alih meminta maaf ya dan kemudian memberikan klarifikasi yang boleh dibilang ya lebih merendah dan kemudian sangat menyesal dengan apa yang dilakukan. Dia justru memberikan statement-statement yang kontroversial dan kemudian seolah itu adalah pembelaan diri yang sebuah tindakan yang dibenarkan. Meskipun ya boleh dibilang mungkin itu di mata masyarakat dibatalkan dari kebijakan-kebijakan yang kemarin itu sempat disorot. Tapi kita tidak tahu di belakangnya, mungkinkah sebuah kebijakan tersebut atau permintaan-permintaan yang beliau ajukan dengan anggaran-anggaran yang dilakukannya untuk membeli mobil atau bahkan merenovasi rumah sebesar 25 miliar, ada suatu kepentingan tertentu yang akhirnya nantinya itu akan menjadi milik aset pribadi. Itu kan yang dikhawatirkan masyarakat, karena apapun yang dilakukannya yang berkaitan dengan anggaran otomatis kan itu adalah uang rakyat yang seluruhnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, terlebih kepentingan masyarakat yang jauh di bawah kata layak. Itu ya patut dicurigai dan memang sudah selayaknya masyarakat harus curiga dan waspada. Karena jika memang tidak selalu jor-joran dengan kesewenang-wenang tersebut, mungkin para pejabat yang lain maka akan meniru dengan apa yang dilakukan oleh seorang Rudi Masud. Tapi dengan adanya media sosial yang secara masif yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tentu ini agak sedikit mengerem ya. Coba bayangkan jika kita mengundur flashback ke belakang, belum adanya media sosial, media digital seperti sekarang, mungkin para pejabat akan semena-mena lagi gitu guys ya. Tapi beruntung ya, dan kemudian dari tindakan masyarakat yang begitu gencar mengecam seorang Rudi Masud akhirnya agak sedikit mengurangi ya. Karena yang dilakukannya memang sangat merugikan masyarakat, terutama dari ulah-ulah keluarganya yang merupakan para pejabat juga. Mereka juga mempunyai sikap yang boleh dibilang hampir sama. Contoh kakaknya ya, ketika seorang Rudi Masud dihujat dengan memberi mobil dinas harga 8,5 miliar, dia malah dengan memberikan statement seolah-olah membela adiknya sendiri dengan berkata bahwa itu lebih bagus dengan membeli mobil yang mempunyai klasifikasi mobil yang bagus, brand yang bagus, daripada membeli mobil yang brandnya kurang bagus tapi nanti mudah rusak.
Sekelas mobil boleh dibilang strada saja yang harganya sekitar 400 atau 500 jutaan saja itu sudah amat sangat layak. Kenapa harus membeli Range Rover? Itu kan logikanya. Dan kemudian dia mengatakan seandainya dia melakukan hal yang sama, dia malah justru akan membeli helikopter gitu guys. Ini kan adalah pernyataan-pernyataan yang sangat membagongkan sekali ya dari seorang pejabat. Bukannya meminta maaf atau memberikan sebuah saran yang bagus ya, karena saking kecewanya masyarakat kepada adiknya sendiri, malah dia itu seolah-olah membela. Dan kemudian akhirnya kemarahan masyarakat dari Kalimantan Timur pun memuncak. Dan kemudian pada tanggal 21 April nanti ya, mereka akan memberikan sebuah aksi agar mungkin Gubernur Kalimantan Timur lengser. Semoga saja sih tetap kondusif apapun yang terjadi. Cukup sekian video kali ini teman-teman ya. Semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.